Ini kami bisa berdiri dengan tegar. Ini membuktikan bahwa Engkau tidak pernah gagal bagi kami. Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama dengan karyawan di rumah sakit bersalin Nasanapura saat ini, kami percaya tidak ada sekecil apapun yang luput dari mata Tuhan. Engkau mengenal kami sampai kedalaman hati kami yang paling dalam. Dan untuk itu Bapa di surga, kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau. Karena sungguh Engkau adalah Tuhan yang telah menjadi jawaban untuk hidup kami. Kami akan dengar firman-Mu. Karena kami percaya di dalam firman ada kekuatan. Yes, amin. Di dalam firman ada penghiburan. Amin, amin. Dan di dalam firman ada kepastian bagi Amin, kami Tuhan. semua. Terima kasih Tuhan. Urapan-Mu ada atas kami, ada atas hamba-Mu. Dan kami akan nikmati firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Yang diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi, shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Oleh perkenanan Tuhan, kita dapat bertemu satu dengan yang lain, khususnya dalam ibadah rutin untuk karyawan-karyawati di Rumah Sakit Bersalin Nasanapura ini ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini pertama kali saya berdiri di tempat ini menyampaikan firman Tuhan. Tetapi bukan untuk pertama kali datang ke tempat ini ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya pendeta Jeffrey Chandra. Saya gembala di Gereja Pantai Kosta, Jemaat Narwastu di Kota Palu. Dan kami beribadah setiap hari Minggu di Hotel Pondok Indah. 2011 oleh sinode kami mempercayakan saya dan meng-SK-kan saya untuk menjadi seorang gembala dalam pelayanan gereja ya. Dan setiap hari saudara saya beraktivitas di kantor sinode kami di Jalan Tamrin nomor 72 Palu. Saya sebagai admin untuk gereja kami se-Sulawesi Tengah ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya sudah menikah, saya punya istri satu dan punya anak satu ya. Puji Tuhan, kesempatan ini saya berterima kasih untuk pengurus dan koordinator mungkin di tempat ini. Dalam hal ini saya dihubungi oleh Ibu Feni dan mempercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya saudara, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan kalau Tuhan hadir, dia tidak sekedar hadir. Tuhan juga tidak hanya sekedar mendengar, tetapi Tuhan akan turun tangan untuk menolong kita. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-5. Mazmur pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-5. Mungkin kita membacanya ayat pertama ini bersama-sama. Kita memperkatakan firman dan Tuhan akan berkati kita ya. Mazmur pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-5. 1, 2, 3. Ayat 4 ya. Ayat 4, 2, 3. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari ayat ini saya ingin memberikan satu tema bagi kita. Diingat oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa penting sekali saudara yang dikasih oleh Tuhan untuk kita diingat oleh Tuhan. Ayat ini berkata, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Ada sesuatu yang menarik saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan dari kalimat ini. Karena ini saudara-saudara menjadi satu hal yang sangat penting.
Karena kita hidup saudara di tengah-tengah dunia ini saudara, yang tidak semua orang akan mengingat kita. Amin. Tetapi ayat ini berkata saudara, Tuhan ingat akan kita. Dan dikatakan dari ayat selanjutnya saudara, apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Diingat oleh orang lain. Itu menjadi satu ucapan syukur yang besar bagi kita. Sehingga saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu memposisikan hidup kita dan menjadi pribadi. Pribadi yang bukan hanya diingat oleh manusia, tetapi yang paling penting kita membuat sesuatu yang pada saudara kita diingat oleh Tuhan. Sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan saudara, saya ingin berkata bahwa saya ingin sekali untuk diingat oleh Tuhan. Dan bagi kita saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita melakukan sesuatu yang pada akhirnya Tuhan tidak lupa dengan kita, tetapi Tuhan ingat kita untuk selama-lamanya. Di Alkitab kita saudara, ada banyak contoh tentang pribadi yang diingat oleh Tuhan. Tapi dalam kesempatan yang terbatas ini saudara, kita lihat 3 pribadi yang kepadanya mereka diingat oleh Tuhan. Pertama, mari kita lihat Kisah Rasul pasal 10. Kisah Rasul pasal 10. Mari kita lihat ayatnya yang ke-3 dalam ayatnya yang ke-4. Firman Tuhan berkata, dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Amin. Pribadi saudara yang dikasih oleh Tuhan yang bernama Kornelius. Di ayat 4 dikatakan Tuhan ingat kepada pribadi ini saudara. Ayat ini jelas berkata bahwa Tuhan ingat kepada Kornelius. Lalu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dikerjakan oleh Kornelius sehingga dia diingat oleh Tuhan? Ayat 1, Kisah Rasul pasal 10 ayat 1. Di sana, di Kaisaria ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia beserta seisi takut akan Allah dan memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. 4 hal yang membuat Tuhan ingat kepada Kornelius. Yang pertama saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, gaya hidupnya. Gaya hidup yang saleh di hadapan Tuhan. Lalu dia katakan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia banyak membantu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan juga dikatakan dalam ayat selanjutnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia adalah pribadi yang suka berdoa di hadapan Tuhan. Dari ayat ini kita menemukan saudara, ternyata Tuhan ingat kepada Kornelius karena hidupnya yang selalu tergantung dengan Tuhan, bergantung kepada kasih Tuhan. Tuhan ingat kepada Kornelius karena dia adalah pribadi yang sosial saudara. Dan yang terakhir saudara kita lihat bahwa dia ingat kepada Kornelius karena Kornelius ini dalam ayat ini saudara yang dikasih oleh Tuhan kita dapat melihat dengan begitu jelas. Dia adalah pribadi yang suka berdoa di hadapan Tuhan. Saya ingin berkata kepada kita, mungkin menjadi perenungan bagi kita. Jadilah pribadi yang diingat oleh Tuhan ketika kita menjadi pribadi yang selalu melekat kepada Tuhan.
Kalau hari ini kita menjadi pribadi yang dekat dengan Tuhan, besok kita menjadi pribadi yang dekat dengan Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan ingat kepada kita. Ayat ini berkata dengan jelas, saudara-saudara, pada ayatnya yang terakhir, ayatnya yang keempat dikatakan bahwa ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Yang kedua, saya ingin cepat. Pribadi yang kedua yang kita dapat lihat menjadi pribadi yang diingat oleh Tuhan. Mari kita lihat kitab Kejadian pasalnya yang ke-6. Kejadian pasal 8 ayat 1 maksud saya ya. Kejadian pasal 8 ayat 1. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Kalimat awal dari Kejadian pasal 8 ayat 1, maka Allah mengingat Nuh. Pribadi yang kedua, saudara, dicatat di dalam Alkitab adalah pribadi yang diingat oleh Tuhan adalah Nuh. Lalu kita lihat kenapa Nuh ini menjadi pribadi yang diingat oleh Tuhan. Mengapa Nuh ini menjadi pribadi yang tidak dilupakan oleh Tuhan? Tetapi sekalipun saudara angkatan itu berdosa, saudara yang dikasih oleh Tuhan, generasi itu habis, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi Tuhan ingat kepada Nuh. Ada sesuatu yang menarik kepada Nuh, sehingga Tuhan ingat kepada Nuh. Itu di dalam Kejadian 6 ayat 9. Kejadian 6 ayat 9 katakan seperti ini. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kita menemukan jawaban saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kenapa Tuhan ingat kepada Nuh? Kenapa Tuhan tidak lupa kepada Nuh? Karena ternyata pribadi ini, saudara, adalah pribadi yang suka bergaul dengan Tuhan. Saudara ingin diingat oleh Tuhan? Mari kita bergaul dengan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya 3 kali pasca gempa, saudara, ya, kayaknya 1 minggu dari ini, saudara, 8 hari lagi kita peringati 4 tahun gempa ya. Saya bawa saudara pada waktu itu ada 3 orang pendoa ya. Saya lupa ya apakah sudah tempat ini atau masih di mana ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, atau mungkin masih di bawah ya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya pernah membawa pendoa dari Korea, saudara, datang ke tempat ini dan kita berdoa. Lalu ada foto-fotonya ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan terakhir saya membawa pendoa dari Nigeria ya, datang ke tempat ini dan berdoa, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya ingat, saya baru nanti duduk di situ baru ingat ya, 1 minggu lagi kita peringati 4 tahun ya peristiwa gempa. Dan rumah sakit ini menjadi viral kemana-mana. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang mulai bertanya, termasuk pendoa yang dari Afrika, saudara. Saya membawa pendoa dari Korea itu bertanya, dia bilang, bagaimana bisa terjadi? Saya bilang, Tuhan ingat tempat ini. Tuhan ingat dokter, ya, Dokter Martin ya. Mohon maaf saudara, saya sampai hari ini belum pernah lihat langsung ya dokternya. Betul saudara, sungguh mati ya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya hanya dengar-dengar, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi mungkin saya salah satu pendeta saudara yang belum pernah ketemu langsung dengan orang itu. Dan minta maaf sekali, saya belum kenal dokter ini. Mohon maaf saudara, bukan karena apa, ya saya belum pernah ketemu. Tapi saudara, dari apa yang saya dengar, ya, bahwa mereka adalah pribadi yang begitu dermawan, saudara. Mereka juga saudara pribadi yang menopang banyak pekerjaan Tuhan.
Sehingga saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika pendoa dari Nigeria itu bertanya dengan saya hanya berkata, di sana ada anak Tuhan yang hidup bergaul dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lepas dari semuanya itu saya ingin berkata saudara, mungkin orang lain bertanya dan memiliki saudara jawaban yang berbeda saudara. Tetapi saya ingin berkata saudara, kalau pada 4 tahun yang lalu rumah sakit ini kokoh saudara, dia ingat ada anak Tuhan di tempat ini. Dia ingat saudara yang mungkin setiap hari melayani anak-anak yang baru dilahirkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin berkata bahwa sesungguhnya Tuhan ingin meluputkan kita seringkali. Karena apa saudara? Tuhan ingat kepada kita. Kita teringat saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu Sodom dan Gomora akan dimusnahkan oleh Allah. Tuhan ingat ada satu pribadi di sana saudara. Tuhan ingat Abraham dan Tuhan ingat keluarga Lot. Walaupun pada akhirnya istri Lot menjadi tiang garam. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin berkata mari kita buat sesuatu yang pada akhirnya Tuhan ingat kepada kita. Amin. Buat sesuatu saudara yang melekat di hati Tuhan, sehingga saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ingat kepada kita. Ayat ini berkata saudara, Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Jadi saudara mungkin kata sederhananya, ternyata jangan anggap remeh untuk kita memulai aktivitas ibadah seperti ini. Ini bukan rutinitas, tetapi kita mau bergaul dengan Tuhan. Di mana hati kita melekat di hati Tuhan. Dan saya percaya Tuhan ingat akan kita. Amin. Nuh diingat oleh Tuhan. Yang terakhir, pribadi yang diingat oleh Tuhan. Mari kita lihat Yesaya 38. Yesaya 38. Saya ingin baca saudara ayat 1 sampai 5 ya, waktunya tinggal sedikit ya. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu, dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Ini sering kita dengar di mimbar-mimbar gembala berkhotbah. Tetapi saudara-saudara, saya menemukan Hizkia ini menjadi pribadi yang diingat oleh Tuhan juga. Kenapa dia tuh saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memperpanjang usianya 15 tahun lagi. Saudara, padahal dia divonis mati, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini kalau manusia yang vonis mati, saudara, kita mungkin masih ada harapan. Tetapi ini Tuhan melalui Nabi Yesaya berkata bahwa engkau akan mati. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tertarik dengan apa saudara yang dikatakan di dalam ayat ini saudara. Dia berkata, Tuhan ingatlah bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus. Ternyata saudara, Hizkia ini diingat oleh Tuhan. Dan Tuhan bukan hanya mendengar doanya, tetapi saudara, dia di usianya diperpanjang menjadi 15, ditambahkan 15 tahun lagi. Tuhan ingat kepada Hizkia karena dia adalah pribadi yang setia dan pribadi yang tulus di hadapan Tuhan. Dari 3 tokoh ini kita temukan bahwa mereka diingat oleh Tuhan. Pertama, karena mereka hidup bergaul dengan Tuhan. Yang kedua,
karena sifat mereka yang setia dengan Tuhan. Dan yang ketiga, karena mereka tulus di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini menjadi referensi bagi kita, memotivasi kita untuk Tuhan ingat kepada kita, buat sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk kita diingat oleh Tuhan, buat sesuatu saudara yang dikasih oleh Tuhan yang Tuhan tidak lupa kepada kita. Coba saudara lihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-18. Mazmur 18 ayat 21, saya baca dengan cepat sampai 26. Mazmur 18. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya kuperhatikan dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Ayat 4 dan seterusnya kita baca bersama-sama. 2, 3. Aku berlaku tidak bercelah di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. 18 ayat 25. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercelah, engkau berlaku tidak bercelah. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Daud memiliki pengalaman ini, dia katakan bahwa Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Dan dia katakan di sini terhadap orang yang setia, maka Tuhan aku setia. Bisa bilang amin? Terhadap orang yang setia, Tuhan berlaku setia. Tetapi di ayat yang terakhir dia katakan, terhadap orang yang bengkok, Tuhan berlaku belat-belit. Saya ingin katakan dalam kesempatan pagi ini, Raja Daud berkata, terhadap orang setia, Tuhan akan berlaku setia. Apa yang kita buat, sebuah pengabdian bagi karyawan-karyawati di rumah sakit ini, berlakulah dengan setia untuk semua kepercayaan yang diberikan. Amin. Karena terhadap orang yang setia, Tuhan berlaku setia. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun yang kamu kerjakan, kerjakan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Galatia 6 ayat 9 berkata, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Karena dikatakan di sana, janganlah jemu-jemu berbuat, apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Dan ayatnya yang ke-10 dia berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Amin. Saya ingin berkata dan mengakhiri, buatlah sesuatu yang kita diingat oleh Tuhan. Terus dia pernah berkata di dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan dia tidak lalai untuk menepati janjinya. Dia akan tolong kita, dia akan bela kita, dan dia akan berkati kita. Kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa di hadapan Tuhan. Manusia kadang akan melupakan kita. Seakrab pun dalam sebuah persahabatan, kadang kita terlupakan. Orang tua bisa dilupakan oleh anak-anaknya. Sebaliknya saudara, kita bisa melupakan anak-anak kita. Sahabat karib kita bisa melupakan kita, bahkan mungkin meninggalkan kita. Tapi saya ingin berkata, Tuhan, dia ingat kepada kita yang hidup bergaul dengan Tuhan, hidup tulus dan hidup setia di hadapan Tuhan. Dari 3 tokoh ini, saya rindu mari kita belajar. Jadilah pribadi yang tulus, bergaul dengan Tuhan, dan kita hidup setia dengan Tuhan. Di saat semuanya akan hilang, di saat semuanya melupakan kita,
Tetapi yang paling penting Tuhan ingat kepada kita. Saya ingin berkata, mungkin kita melakukan sesuatu dan orang lain tidak memperhitungkannya sama sekali. Mungkin kita sudah melakukan begitu banyak hal, tetapi kita tetap dilupakan. Jangan kecewa, saudara, karena Tuhan tidak lupa dan Tuhan tetap ingat kepada kita. Beberapa menit, saudara, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Di waktu yang tenang ini, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rumah sakit ini penuh dengan kasih karunia Tuhan. Setiap kali saya membawa pendoa datang ke tempat ini, mereka mencucurkan air mata dan berdoa, dan mereka memberkati tempat ini. Amin. Saya percaya, saudara, Tuhan ingat ada keluarga anak Tuhan, Yes, Tuhan. keluarga hamba Tuhan yang ada di tempat ini, dan Tuhan ingat kepada mereka. Amin. Ada begitu banyak tempat-tempat yang hancur berantakan, saudara. Yes, Tuhan. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ketika kembali lagi datang ke tempat, saya ingin berkata, Tuhan ingat tempat ini. Kita berdoa agar kasih karunia Tuhan mengalir dengan melimpah atas kita. Amin. Jadilah pribadi yang diingat oleh Tuhan. Dengan kita berlaku setia di hadapan Tuhan. Ayo mari kita tulus di hadapan Tuhan. Dan mari kita mau bergaul. Ketika kita melakukan bagian kita, Tuhan pasti melakukan bagiannya atas kita. Haleluya. Kita angkat itu pujian, Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, tetapi kasih Tuhan akan terus mengalir bagi setiap orang yang tulus setia dan hidup bergaul. Haleluya. Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita saat kita butuh Roh Kudus memberikan kita suatu kekuatan untuk kita terus hidup bergaul dengan Tuhan, dengan tidak melepaskan Tuhan. Kita berlaku tulus di hadapan Tuhan, dan kita menjadi pribadi yang benar-benar setia dengan Tuhan. Sekalipun kesetiaan kita akan diuji oleh waktu, sekalipun kesetiaan kita akan diuji oleh keadaan dan situasi yang berat, tapi biarlah hati kita tetap melekat kepada Tuhan. Sebaliknya Tuhan akan ingat kita untuk selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita, katakan, Tuhan selalu menolongku. Akan berjatuh tanpa seizin.
firman-Mu mempengaruhi perjalanan hidup kami. Biarlah perkataan firman-Mu mempengaruhi jalan hidup kami. Jadikan kami semua di tempat ini pribadi yang selalu hidup bergaul dengan Engkau. Kami tetap setia dalam keadaan apapun dan menjadi pribadi yang tulus di hadapan-Mu. Hari ini kami ingin berkata, Tuhan, kami ingin juga menjadi pribadi yang diingat oleh Tuhan untuk selama-lamanya. Itu sebabnya hamba berdoa berkati semua karyawan-karyawati di tempat ini. Setiap hari mereka menjalankan aktivitas mereka. Mereka mengerjakannya dengan begitu tulus di hadapan-Mu, Tuhan. Kesempatan ini hamba berdoa kasih karunia-Mu turun dan mengalir atas hidup mereka, Tuhan. Karena hamba percaya Bapa di surga Engkau kenal pribadi-pribadi mereka saat ini. Dan hamba minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pegang tangan mereka, Tuhan. Tuhan selalu berjalan di depan mereka. Dan Tuhan berkati semua pekerjaan tangan mereka. Tuhan buat mereka selalu berhasil untuk pekerjaan mereka. Dan kami berdoa, Tuhan, Dr. Martin sekeluarga Bapa di surga, kesempatan ini kami bawa mereka di dalam doa. Kami tahu Bapa di surga mereka ada di hati-Mu, Tuhan. Kami minta biarlah kasih karunia Tuhan mengalir di tengah-tengah keluarga ini, Bapa di surga. Mereka melayani dengan penuh kasih, melayani dengan penuh tulus, Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan mengalir dengan melimpah atas mereka. Berkati dokter di tempat ini, Bapa di surga, sehingga semua pengabdian mereka menjadi pengabdian yang bukan hanya diingat oleh manusia, tetapi mereka diingat oleh Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga. Proteksi tempat ini dengan kuat kuasa Tuhan. Semua anak-anak yang sementara dirawat di tempat ini ketika habis bersalin, kami berdoa Tuhan Engkau berkati Bapa di surga. Kami percaya di tempat ini ada pendoa-pendoa yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan, tempat ini menjadi menara bagi kami untuk berdoa bagi kesejahteraan kota kami, bagi daerah kami, Tuhan Yesus. Kami percaya tabut Tuhan ada di tempat ini, nama Tuhan ada di tempat ini, dan kasih kuasa Tuhan akan mengalir dari tempat ini, menyentuh setiap pribadi-pribadi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rumah sakit ini makin diberkati oleh Tuhan. Rumah sakit bersalin Nasadapura akan terus mempermuliakan Tuhan di atas segala. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk hari ini. Sekali lagi Tuhan, biarlah firman akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang untuk perjalanan di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan kembali. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan, namun sebelumnya kita akan berdoa sekali lagi. Kami berterima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu pada pagi hari ini. Berkati hamba Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan, pelayanan, keluarga, apa yang dikerjakan dengan kedua belah tangannya dibuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kami semua. Kami akan memberikan persembahan. Ajar kami untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kami, memberi kami yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap memberi pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan saudara, persembahan boleh dijalankan. Sudah memberi, boleh berdiri bersama-sama. Haleluya.
bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Yes, berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Sekali lagi kita sama-sama katakan pujian ini. Diberi kuasa dari Raja mulia. Dengan imanmu saudara, menaklukkan di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia. Katakan, bila Allah ada bersama, siapa? Katakan, bila Allah ada. Sekali lagi, bila Allah ada bersama. Sekali lagi saudara, katakan, bila Allah ada. Bila Allah ada bersama, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman Engkau memberi kemenangan, bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Doa syafaat kita, Ibu Dokter kami persilakan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum saya masuk dalam doa syafaat, saya rindu juga menyaksikan cinta Tuhan pertama waktu gempa 4 tahun yang lalu, karena firman Tuhan hari ini kita diingat Tuhan. Saudara, itu doa saya. Saya tidak tahu bagaimana Tuhan memimpin mulut saya. Pada saat gempa itu saya di kamar dan berjalan dengan baik keluar dari rumah, berdiri dan saya mengangkat tangan saya ke langit. Saya berkata, Tuhan, Kau ada di atas gempa ini dan Engkau sedang mengendalikan. Lalu saya berkata, Tuhan, ingat saya Tuhan. Ingat rumah sakit Nasanapura. Ingat keluarga saya Tuhan. Ingat umat-Mu, anak-anak Tuhan. Itu yang saya doakan sampai gempa selesai. Dan puji Tuhan, saya percaya kita semua yang ada di sini Tuhan ingat kita. Yang kedua, saudara, kesaksian saya berjanji memang mau bersaksi. Pada acara MDK Voice hari Jumat di sini, beberapa kali MDK Voice itu kan duduk 1 jam. Dan kalau saya mau berdiri, saudara, 1 jam itu sangat sakit kaki saya. Kalaupun saya mau datang ke sini itu perjuangan bagi saya. Tapi waktu saya pulang hari Jumat MDK Voice, begitu saya naik di mobil, Roh Kudus memimpin saya untuk berdoa. Sepanjang saya naik di mobil sampai di rumah, saya berdoa di dalam pimpinan Roh Kudus. Dan jelas sekali, kata-kata saya itu jelas kepada Tuhan dan benar-benar penuh kuasa. Saudara, ketika saya mau duduk berdoa sebelum tidur, saya masuk pujian penyembahan. Doa saya itu Tuhan kasih tahu ada di Yeremia 10 ayat 10. Mulai dari ayat 6, 10 dia kasih tahu. Buka Yeremia 6 dan 10. Doa saya itu persis seperti itu yang saya katakan. Saya bilang, Tuhan, dokter siapa sih di dunia ini yang seperti Engkau?
Tidak ada dokter yang bisa meluruskan kaki saya. Dokter itu terbatas, kalau kaki saya miring, bengkok, tidak ada yang bisa perbaiki kecuali operasi pun belum tentu. Tapi Engkau Tuhan, saya bilang, Engkau mampu melakukan itu. Saudara, Yeremia 10 berkata, tetapi Dia Tuhan Allah yang benar. Lalu dia katakan, dia menunjukkan bahwa Dialah Tuhan yang hidup, Raja yang kekal. Dia katakan bumi bergoncang karena murkanya. Dan dia berkata bangsa-bangsa takut kepadanya. Saya berkata, siapakah yang Tuhan yang berani kepadamu? Tidak ada. Tidak ada yang seperti Engkau. Sepanjang jalan itu saudara, saya menyembah Tuhan. Saya begitu naik Roh Kudus memimpin saya. Itu terus berdoa sepanjang jalan. Itu jam kayak tidak salah itu setengah 12 malam ya, karena masih omong-omong di sini. Lalu waktu saya turun dari mobil, saya merasakan jamahan Tuhan. Tuhan memulihkan kaki saya. Memang saya berdoa, Tuhan, saya mau pergi berobat. Tapi Tuhan, sebelum saya pergi, saya mau tanya dulu sama Tuhan. Apakah Tuhan mau kalau saya pergi atau tidak? Anak saya tanya kapan mau berangkat, kapan mami datang supaya diatur waktunya mau dijemput di Jakarta. Saya berkata, saya belum tahu. Di dalam hati saya masih terus bertanya kepada Tuhan. Dan saat Jumat itu, pulang dari pujian penyembahan di sini, Tuhan mengarahkan saya untuk mengharapkan Dia lebih dari dokter yang ada di dunia ini. Dialah dokter semawi kita, tidak ada tandingannya saudara. Apapun yang kau sedang alami, Dia Tuhan yang baik. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang benar. Engkau Tuhan yang hidup. Engkau Tuhan yang kekal untuk selama-lamanya. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Tidak ada Tuhan. Raja-raja di bumi Tuhan pun tidak bisa seperti Engkau. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kaulah yang paling mengerti keadaan anak-anak-Mu Tuhan. Kaulah yang paling mengerti apa yang diharapkan anak-anak-Mu. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kalau kami hidup pun hari ini kami tahu semua karena anugerah-Mu. Tuhan, amin. Firman-Mu berkata, siapakah yang dapat memperpanjang umurnya sedetik pun? Tidak ada Tuhan selain Engkau. Amin. Itu sebabnya buat kami mengerti Tuhan, bahwa kalau kami hidup di dunia ini, Tuhan punya tujuan untuk kami, supaya kami berjalan di dalam tujuan-Mu Tuhan, dan kami mencapai semua yang Engkau mau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau hamba-Mu boleh berdiri di sini Tuhan, itu pun karena anugerah-Mu. Hamba boleh menyaksikan kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena benar tidak ada yang seperti Engkau. Siapakah Tuhan yang tidak takut kepadamu? Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan suku-suku bangsa bahasa yang ada di bumi ini Tuhan, Engkau hadirkan supaya memuji dan menyembah Engkau, memuliakan Engkau, mengagungkan nama-Mu, sebab Engkau yang layak untuk kami sembah dan tinggikan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kesempatan ini Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan Engkau. Teristimewa kami sudah dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah Bapa Engkau menjadikan kami
Cornelius akhir zaman yang benar-benar hidup bergaul dengan Engkau, mengerti apa yang Kau mau dalam hidup kami. Dan Tuhan, kami menjadi orang-orang yang tidak serakah, tetapi kami menjadi orang-orang yang mengerti Bapa, melihat saudara-saudara kami yang hidup dalam penderitaan. Tuhan, terima kasih buat ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau mengingat rumah sakit ini Tuhan. Engkau mengingat tempat ini Bapa. Tidak kebetulan Engkau taruh tempat ini di kawasan Petobo, karena jauh ke depan Engkau punya rencana bagi Petobo Tuhan, supaya kemuliaan-Mu dinyatakan, kebesaran-Mu dinyatakan melalui tempat ini Tuhan, di mana Engkau mengingat tempat ini Bapa. Terima kasih buat setiap batas-batas tanah yang Engkau sudah sediakan bagi Nasanapura Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa menggagalkan rencana-Mu. Apa yang Engkau sudah tetapkan bagi rumah sakit ini Tuhan, Engkau berikan sesuai dengan waktu-Mu. Tidak ada sesuatu yang terlambat dan terlalu cepat. Engkau melakukan semua itu tepat pada waktu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk izin pembangunan rumah sakit. Tuhan, kalau orang berkata ini zona merah, Tuhan Yesus, bagi-Mu tidak ada zona merah Tuhan. Bagi Engkau Bapa, Engkau melakukan sesuatu. Engkau pun bertanggung jawab atas apa yang Engkau sudah buat Tuhan atas Petobo ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, semua lapisan-lapisan tanah yang ada di kawasan rumah sakit ini, batas-batas rumah sakit ini Tuhan, semua tanah-tanah yang Kau sudah berkati menjadi tanah-tanah yang kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pemerintah Bapa, biarlah Engkau menjamah hati mereka, supaya mereka mengerti apa rencana-Mu bagi rumah sakit ini, sehingga izin ketika diajukan Bapa, Tuhan bekerja melalui pemimpin-pemimpin bangsa kami ini, melalui Tuhan pemerintah kota Palu. Kami percaya Tuhan akan mengalirkan pikiran-Mu di dalam pikiran mereka. Tuhan akan mengalirkan pandangan-Mu di dalam mata mereka. Dan Tuhan akan membuka telinga mereka untuk mendengar. Sehingga Bapa, mereka sendiri akan datang berkata, biarlah Engkau membangun tempat ini. Bangunlah tempat ini, karena tempat ini untuk kemuliaan kebesaran bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, semua yang dibutuhkan Nasanapura Tuhan, kami tidak bisa ceritakan satu persatu, tapi Engkau mengenal apa yang diperlukan Nasanapura Tuhan. Bukalah pintu-Mu Tuhan, berkat-Mu, alirkanlah Bapa dari timur, barat, utara dan selatan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Kau memberkati orang-orang yang memberkati rumah sakit ini Tuhan, memberkati mereka yang setia mendoakan tempat ini. Curahkan berkat-Mu berlipat kali ganda, sehingga apa yang mereka tabur pun mereka akan tuai. Mereka sudah berdoa banyak buat tempat ini. Kami tidak bisa menyebutkan nama-nama mereka, kami tidak mengetahui siapa dia, tapi Tuhan tahu dan mengenal mereka. Dan Tuhan akan membalaskan semua sesuai dengan apa yang mereka lakukan untuk tempat ini Tuhan. Karena tempat ini milik-Mu Bapa. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami berdoa untuk rencana program kerja ke depan, jangka panjang, jangka pendek Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau campur tangan, semua selesai sesuai waktu-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa buat karyawan, karyawati Tuhan, siapapun dia yang Engkau tetapkan untuk bekerja di sini. Kami percaya bukan karena mereka mau datang, tapi Engkau yang memilih mereka Tuhan. Itu
Itu sebabnya Engkau pun akan bertanggung jawab kepada mereka. Ketika mereka bekerja dengan baik, Engkau menyediakan berkat bagi mereka. Ketika mereka bekerja Tuhan dengan tidak Bapa memberikan yang terbaik, Engkau pun Tuhan yang akan memberikan kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka persembahkan kepada rumah sakit ini ya Tuhan. Kami berdoa berkati mereka semua. Berkati mereka supaya mereka memiliki hati yang tulus. Tuhan, kami berdoa supaya ketulusan itu menguasai hati mereka. Sekalipun mereka tidak dilihat oleh manusia, tapi mereka tahu mereka bekerja untuk Engkau Tuhan. Balaskanlah semua kebaikan mereka Tuhan. Tenaga mereka yang terkuras, keringat mereka yang jatuh, Tuhan balaskan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati dokter-dokter yang sudah bekerja Tuhan. Tuhan, Engkau berkati mereka supaya mereka menikmati suatu perbedaan di mana mereka bekerja di rumah-Mu, di tempat-Mu dan di tempat yang lain. Ada suasana yang mereka rasakan berbeda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, demikian dengan pasien-pasien Tuhan. Setiap orang yang menginjakkan kaki mereka di tempat ini, Tuhan, Engkau mengubah suasana hati mereka. Ketika mereka datang dengan pergumulan persoalan, kami percaya di tempat ini mereka dilawat oleh Engkau. Di tempat ini mereka menemukan jawaban-jawaban pergumulan mereka. Mereka akan pulang dengan sukacita. Mereka akan pulang dengan suasana hati yang berbeda. Izinkanlah Tuhan mulut-mulut mereka terbuka di luar sana, mengatakan bahwa tempat ini sungguh luar biasa. Karena mereka sedang menghirup suasana sorga di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan selamatkan mereka yang belum diselamatkan. Tuhan, saat ini doa kami kepadamu Tuhan. Kami melepaskan keselamatan memberkati mereka. Kami melepaskan keselamatan memberkati setiap orang yang menginjakkan kakinya di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi. Amin. Tuhan Yesus, kami berdoa buat semua bayi-bayi yang sudah dilahirkan di tempat ini sejak 2003 Tuhan sampai hari ini Tuhan. Puluhan ribu anak-anak yang sudah lahir di tempat ini. Engkau yang menentukan bahwa mereka harus lahir di sini Tuhan. Karena ada rencana Tuhan yang indah bagi anak-anak ini. Berkati semua Tuhan anak-anak ini dalam pertumbuhan yang Kau berkati. Mengawasi mereka Tuhan, sehingga Bapa satu ketika mereka pun akan berjumpa dengan keselamatan yang ada di dalam Engkau. Terima kasih banyak Bapa. Saat ini kami berdoa untuk salah satu karyawan kami Semli Tuhan, yang hari ini berulang tahun yang ke-22 tahun. Tuhan, Engkau tolong Tuhan pemuda ini. Berkati dia di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa kepadamu, biarlah di usia yang baru ini Tuhan, Engkau membentuk kehidupannya semakin indah di dalam Engkau Yesus. Apapun yang sedang menguasai dia, semua yang tidak baik yang Engkau tidak kehendaki, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus lepaskan dia. Putuskan semua ikatan-ikatan yang sedang mengikat dia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadikan dia pemuda yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Bangkitkan dia Tuhan untuk menjadi alat-Mu di dalam tangan-Mu. Terima kasih, berkati keluarganya, orang tuanya yang jauh dari dia Tuhan. Berkati supaya sukacita ini juga menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan. Karyawan-karyawati yang berulang tahun Bapak, mungkin itu minggu lalu atau dalam minggu ini, berkati mereka semua. Biarlah di usia yang baru ini Bapak, mereka akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Amin. Terima kasih banyak Bapak. Memberkati semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Mereka yang melayani musik, yang menjadi WL Tuhan, Engkau sendiri
sendiri memberkati mereka dengan melimpah. Tuhan, Engkau menyatakan di dalam hati dan pikiran mereka bahwa mereka bukan melayani manusia, tapi mereka sedang melayani Engkau, Tuhan yang Maha Dahsyat. Dan Engkau kembalikan berkat-Mu, pengurapan yang lebih lagi mengalir di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami berdoa, apapun yang dibutuhkan Dasanapura Tuhan, Tuhan Engkau cukupkan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap obat-obat yang digunakan, Tuhan berkati supaya semua ada kuasa di dalamnya, mengalir di dalam setiap tubuh-tubuh pasien. Mereka menjadi kuat dan sehat karena Engkau. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau berdoa buat kota Palu Tuhan. Tuhan, Engkau taruh kami tinggal di kota ini. Tidak kebetulan Engkau pilih kami Tuhan untuk menempati kota yang Tuhan sudah sediakan. Ada gunung-gunung yang indah, ada lembah-lembah yang indah Tuhan, ada Teluk Palu yang indah, ada sungai yang membelah kota ini Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kota Palu, terima kasih buat Provinsi Sulawesi Tengah yang kaya dengan kekayaan alam, hasil-hasil tambang yang luar biasa Bapa. Kami berdoa Tuhan, berkatilah kota ini Tuhan. Jadikanlah kami penduduk kota ini menjadi penjaga bagi kota ini yang tidak akan berhenti berdoa sampai kami melihat Bapa seluruh rencana Tuhan sempurna terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah ini Tuhan. Kami berdoa Bapa, berkati operasi Mandago Tuhan. Tuhan berkati tentara yang sedang Bapa bertugas di Provinsi Sulawesi Tengah. Berkati mereka Tuhan, jeri lelah mereka siang dan malam. Tuhan, kembalikan tenaga mereka dengan berlipat kali ganda. Berkati mereka dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Keluarga anak-anak mereka yang mereka tinggalkan, Engkau pun pelihara Tuhan dan berkati mereka. Kami berdoa buat semua Bapa teroris Tuhan yang ada di Sulawesi Tengah. Tuhan, Engkau tolong mereka Tuhan. Engkau tolong mereka juga, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan Tuhan. Berkati mereka Bapa. Berkati mereka untuk dapat menyadari bahwa Tuhan Yesus Kristus satu-satunya keselamatan. Berkati mereka di dalam Tuhan, apapun yang mereka lakukan yang tidak baik, Tuhan sadarkan mereka bahwa di dalam perbuatan mereka Tuhan Engkau tidak kehendaki mereka lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gubernur kami Tuhan. Kami berdoa untuk wali kota kami. Kami berdoa untuk aparat pemerintah Tuhan, semua kepala-kepala dinas, camat, lurah Tuhan, RT RW Tuhan, berkati mereka semua sehingga mereka menjalankan pemerintahan di dalam takut akan Engkau. Keadilan ditegakkan Tuhan di provinsi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa buat Indonesia Tuhan, Indonesia negeri kami Tuhan, negeri yang Engkau perhatikan ini. Kami percaya mata Tuhan ada di negeri ini, karena masih banyak orang yang berseru kepadamu Tuhan. Banyak air mata yang tertumpah untuk negeri ini, membasahi tanah-tanah Indonesia Tuhan. Berkatilah Bapa Indonesia, berkati rakyat Indonesia. Ampuni apa yang kami lakukan, ampuni dosa-dosa kami, ampuni pemberontakan kami, ampuni setiap kata-kata hujatan yang keluar dari mulut rakyat Indonesia. Tuhan, ampuni semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau memulihkan kami, Engkau memulihkan rakyat Indonesia, supaya rakyat Indonesia Tuhan diberkati oleh Engkau. Kami bersyukur untuk COVID-19 Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati Indonesia, sehingga Indonesia boleh melewati COVID-19 bersama dengan Engkau. Engkau ada bersama-sama dengan semua para medis Tuhan, dokter-dokter yang bertugas. Tuhan, terima kasih. Semua yang mereka sudah korbankan, kembalikan dengan berlipat kali ganda.
anak-anak saudara yang kehilangan orang tua, suami, istri, anak-anak. Tuhan, hiburkan mereka, hiburkan dengan sukacita-Mu Bapa. Oh, semua yang terjadi dalam keluarga mereka adalah di dalam keputusan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Berkati semua rumah sakit yang ada di Indonesia Tuhan. Berkati semua obat-obatan yang dipakai untuk menolong rakyat Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati presiden dan wakil presiden kami Tuhan. Berikan dia hikmat, akal budi dan pengetahuan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Inilah syafaat kami Tuhan. Kami persembahkan semua kepada-Mu. Ampuni Tuhan kami. Kalau ada doa, kalau ada kata-kata kami yang salah kami ucapkan, Tuhan Engkau ampuni Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Sempurnakan syafaat ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa kepada-Mu. Jadilah seperti apa yang Engkau kehendaki. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Kita akan akhiri ibadah pagi hari ini saudara. Kami mengucapkan berterima kasih kepada Ibu Dokter yang sudah membawa kita dalam doa syafaat. Mari berdiri bersama-sama. El Shaddai, El Shaddai. Apapun kita sama. Menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Amin. Tuhan datang pada kali yang kedua, kita boleh menerima mahkota yang kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom. Happy birthday.